Desa kecil itu hening, hanya suara jangkrik yang menemani malam. Aisyah duduk di sudut kamar dengan bungkusan kain berisi pakaian seadanya. Matanya menerawang keluar jendela, menatap gelap yang menggelayut. Ia baru saja berpamitan pada ibunya, pelukan erat wanita tua itu masih terasa di tubuhnya. "Pergilah, nak, untuk kita semua," suara lirih ibunya terus terngiang. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung beban yang berat. Aisyah tahu, kepergiannya ke Arab Saudi sebagai TKW bukan hanya demi impiannya sendiri, melainkan demi membayar utang keluarga yang menumpuk dan menyekolahkan adik-adiknya. Di terminal, ia bergabung dengan beberapa wanita muda lainnya. Wajah-wajah mereka menyiratkan harapan dan kegelisahan yang sama. Agen tenaga kerja yang mendampingi mereka, Pak Rustam, terus berbicara tentang masa depan cerah di negeri orang. Namun, setiap kata dari pria itu terdengar hampa di telinga Aisyah. Ia hanya bisa memeluk tas kecilnya erat-erat, mencoba menyembunyikan rasa takut yang perlahan merayap. "Jangan pikirkan yang buruk, Syah," gumamnya pada diri sendiri. Perjalanan panjang ke negeri yang asing menjadi awal dari kegelisahan baru. Pesawat membawa Aisyah meninggalkan tanah airnya, membawa dirinya ke padang pasir yang tak dikenal. Sepanjang perjalanan, ia tak bisa berhenti memikirkan wajah ibunya yang penuh kerutan. Keputusan ini bukan hal mudah baginya, tetapi ia mencoba menguatkan diri dengan harapan bahwa semua pengorbanannya akan terbayar. Namun, begitu tiba di Bandara Riyadh, realita mulai terasa berbeda. Suhu yang menyengat, tatapan dingin orang-orang asing, dan ketegangan yang terus mengikutinya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Rumah majikan pertamanya, yang katanya megah dan nyaman, ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Ketika Aisyah melangkah masuk, matanya disambut dinding-dinding tinggi yang dingin dan lorong-lorong gelap. Seorang wanita paruh baya dengan sorot mata tajam, Noura, istri majikannya, langsung memerintahkannya untuk bekerja. "Bersihkan dapur sekarang. Jangan ada yang tersisa kotor," katanya tanpa basa-basi. Tak ada perkenalan, tak ada senyuman. Hanya perintah dan tatapan menghakimi. Hari-hari pertama menjadi mimpi buruk bagi Aisyah. Pekerjaan seolah tak ada habisnya. Dari subuh hingga larut malam, ia harus mengerjakan segalanya tanpa istirahat. Tangannya mulai kapalan, punggungnya terasa seperti dihujam pisau. Tapi ia menahan semua itu sambil terus mengingat wajah ibunya. "Ini untuk mereka," bisiknya setiap kali air mata tak sengaja jatuh di atas cucian. Ia berpikir, rasa lelah ini masih bisa ditanggung. Namun, segalanya mulai berubah menjadi gelap ketika majikannya, seorang pria bernama Omar, mulai memperhatikannya lebih dari biasanya. Tatapan matanya membuat Aisyah tidak nyaman. Awalnya hanya tatapan, lalu perlahan berubah menjadi sentuhan-sentuhan kecil yang membuatnya bergidik. "Kamu cantik, Aisyah," bisiknya suatu malam ketika ia memanggil Aisyah ke ruang kerja dengan alasan yang tak jelas. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tak berani melawan. Hukum di negeri ini tidak berpihak pada pekerja asing seperti dirinya. Aisyah mulai merasa terjebak. Ia ingin melarikan diri, tapi kemana? Paspor dan dokumennya ditahan oleh keluarga majikan. Tidak ada jalan keluar. Setiap malam, ia menangis dalam diam di sudut kamarnya yang sempit, berusaha mencari cara untuk bertahan hidup tanpa kehilangan martabatnya. Tapi ancaman itu semakin nyata, semakin dekat. Omar tidak lagi hanya berbicara. Tangannya mulai menjelajah lebih jauh, dan Aisyah hanya bisa menahan napas, berharap keajaiban datang. Di akhir malam itu, Aisyah menggenggam tasbih kecil yang ia bawa dari kampung halamannya. "Tuhan, aku hanya ingin bertahan. Aku mohon, tunjukkan jalan," doanya lirih, nyaris tanpa suara. Di balik dinding dingin itu, ia sadar bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Dunia yang ia masuki adalah labirin penuh kegelapan, dan ia harus menemukan cara untuk keluar sebelum semuanya hancur. Pagi itu, suara bel rumah berdering nyaring, membangunkan Aisyah dari tidur yang hanya berlangsung 3 jam. Tubuhnya terasa berat, tetapi ia tahu tidak ada waktu untuk mengeluh.
Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan keluarga majikan. Mata Noura yang tajam sudah menantinya di ruang makan. "Kamu lambat, Aisyah. Apa kamu berpikir kami mempekerjakanmu untuk bermalas-malasan?" Suaranya menggema seperti cambuk di telinga Aisyah. Ia hanya menunduk, menggigit bibirnya sendiri untuk menahan air mata yang nyaris tumpah. Hari itu berjalan seperti biasa, mencuci, membersihkan rumah, memasak, lalu kembali mencuci. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Tatapan Omar terasa semakin mengancam, semakin mendekat. Saat ia sedang membersihkan ruang tamu, pria itu berdiri di pintu, menatapnya tanpa berkedip. "Aisyah, datang ke kamar saya malam ini. Saya punya pekerjaan khusus untukmu," katanya pelan, tetapi nadanya syarat dengan sesuatu yang menjijikkan. Aisyah menelan ludah, rasa takut membanjiri dirinya. Ia ingin melawan, ingin berteriak, tetapi ia tahu hukum di negeri ini tidak akan memihaknya. Ketakutan Aisyah semakin menjadi-jadi saat malam menjelang. Ia mengunci pintu kamarnya yang sempit dan duduk di sudut, memeluk lutut. "Apa yang harus aku lakukan, Tuhan?" gumamnya. Suaranya bergetar. Ia tidak punya siapa-siapa di sini. Agen yang dulu menjanjikan bantuan kini sulit dihubungi. Noura jelas tidak peduli, bahkan mungkin akan menyalahkannya jika sesuatu terjadi. Ia menatap jendela kecil di sudut kamar, tetapi bayangan pelarian itu terasa mustahil. Tanpa paspor dan uang, ia bahkan tidak bisa melangkah keluar rumah ini. Malam itu, Omar mengetuk pintu kamarnya dengan keras. "Aisyah, buka pintunya. Jangan membuatku marah." Suaranya memerintah, dingin seperti baja. Tubuh Aisyah gemetar, tetapi ia tidak bergerak. Ketukan itu berubah menjadi hantaman. Ia tahu pintu itu tidak akan mampu bertahan lama. Dalam kepanikan, ia memandang sekeliling kamar, berharap ada sesuatu yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Namun, tidak ada yang bisa diandalkan, hanya tempat tidur reyot, lemari kecil, dan dirinya sendiri yang rapuh. Ketika pintu akhirnya terbuka paksa, Omar berdiri di sana dengan senyum yang membuat darah Aisyah membeku. Ia melangkah masuk, perlahan, seperti singa yang mendekati mangsanya. "Kamu tahu ini akan terjadi cepat atau lambat," katanya sambil mendekat. Aisyah mundur hingga punggungnya menempel pada dinding. Tangannya mengepal erat, meski ia tahu kekuatannya tidak sebanding. "Tolong, Tuan. Saya hanya ingin bekerja dengan baik," katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Tetapi Omar tidak peduli. Namun, saat Omar mulai mendekatinya lebih jauh, langkah kaki terdengar di luar. Itu suara Noura. "Omar, apa yang kamu lakukan di kamar pembantu?" serunya dengan nada curiga. Omar terdiam, ekspresinya berubah. Dia tidak tahu tempatnya, jawabnya dingin, lalu keluar dengan cepat sebelum Noura sempat mendekat. Noura masuk beberapa detik kemudian, tatapannya menelusuri kamar Aisyah dengan penuh hinaan. "Jangan berpikir untuk mencoba sesuatu. Kami bisa membuat hidupmu jauh lebih sulit," katanya sebelum menutup pintu dengan kasar. Setelah mereka pergi, tubuh Aisyah lunglai. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir deras. Ia sadar, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Omar jelas tidak akan berhenti, dan Noura hanya peduli pada reputasi keluarganya. Di dalam rumah megah ini, ia hanyalah benda, bukan manusia. Tetapi di tengah keputusasaan itu, ada percikan kecil di hati Aisyah. Ia harus bertahan. Ia harus mencari cara untuk keluar dari neraka ini, meski itu berarti mempertaruhkan segalanya. Di tengah malam, Aisyah menulis sesuatu di belakang secarik kertas nota lama yang ia temukan di dapur. Pesan singkat untuk dirinya sendiri, "Aku akan bebas. Ini bukan akhir. Tuhan bersamaku." Ia menyimpan kertas itu di balik tempat tidurnya, sebagai pengingat bahwa harapan, sekecil apapun, tetap bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Mata Aisyah sembab, semalaman ia tak bisa tidur memikirkan kejadian tadi malam.
Saat mentari mulai menyelinap ke jendela kecil kamarnya, suara Noura menggema, memanggilnya untuk bekerja. "Cepat bangun. Jangan membuatku harus memanggilmu 2 kali," bentak wanita itu. Dengan sisa-sisa tenaga, Aisyah menyeret tubuhnya ke dapur. Tapi kali ini ada yang berbeda dalam pikirannya. Ia tak hanya memikirkan pekerjaan, ia memikirkan cara untuk melarikan diri dari rumah ini. Saat membersihkan ruang tamu, Aisyah mendengar percakapan Omar dan Noura dari ruang sebelah. "Dia hanya pembantu. Apa salahnya jika aku?" Omar tidak sempat menyelesaikan kalimatnya karena Noura langsung membentaknya. "Berhenti mencari masalah, Omar. Aku tak ingin ada skandal di keluarga ini." Mendengar itu, Aisyah merasa dadanya sesak. Perdebatan mereka tidak dilandasi rasa peduli pada dirinya, itu hanya tentang menjaga nama baik mereka. Ia sadar, harapan untuk mendapat perlindungan dari Noura benar-benar mustahil. Hari itu, Aisyah bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima, tetangga keluarga majikan. Fatima adalah wanita lokal yang sering datang ke rumah untuk mengantarkan makanan. Ia memperhatikan Aisyah yang terlihat kelelahan, lalu mendekatinya di dapur. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan dalam bahasa Arab sederhana. Aisyah hanya mengangguk ragu, tapi sorot matanya yang basah mengungkapkan segalanya. "Jika kamu butuh bantuan, katakan saja," bisik Fatima sambil menyelipkan selembar kertas kecil ke tangan Aisyah. Di malam harinya, ketika semua orang tertidur, Aisyah membuka kertas itu. Isinya sebuah alamat dan nomor telepon dengan catatan singkat, "Datang ke tempat ini jika kamu ingin bebas." Hati Aisyah berdebar kencang. Ada secercah harapan di tengah gelapnya situasi. Namun, bagaimana ia bisa pergi ke alamat itu? Ia bahkan tidak tahu jalan keluar dari rumah ini. Tapi ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia sia-siakan. Keesokan harinya, Aisyah mulai merancang pelarian. Ia memperhatikan kebiasaan penghuni rumah, mencatat waktu ketika semuanya lengah. Saat ia membersihkan gudang, ia menemukan pintu belakang yang jarang digunakan. Namun, pintu itu selalu terkunci. Ia harus mencari cara untuk membukanya tanpa menimbulkan kecurigaan. Waktu terasa berjalan begitu lambat, setiap menit penuh dengan kecemasan. Sore itu, ketika Noura pergi keluar dan Omar sedang tidur siang, Aisyah memberanikan diri mengambil kunci cadangan dari gantungan di dapur. Tangannya gemetar saat ia memasukkan kunci ke lubang pintu. Namun, sebelum ia berhasil memutar kunci, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dengan cepat, ia kembali ke posisinya, berpura-pura membersihkan lantai. Omar muncul di ambang pintu, menatapnya curiga. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Aisyah menahan napas, mencoba mencari alasan. "Saya hanya membersihkan, Tuan," jawabnya pelan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, Omar akhirnya pergi, meninggalkan Aisyah yang hampir pingsan karena ketakutan. Malam itu, Aisyah tahu bahwa ia harus bergerak lebih cepat. Jika Omar atau Noura mencurigainya, segalanya bisa berakhir buruk. Ia memutuskan untuk mencoba kabur saat dini hari, ketika semua orang tidur lelap. Ia mengemas barang-barangnya yang hanya sedikit, sebuah tas kecil berisi pakaian dan kertas alamat dari Fatima. Sebelum keluar, ia berlutut di sudut kamar dan berdoa, memohon kekuatan. "Tuhan, aku tidak tahu apa yang menantiku di luar sana. Tapi aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lagi," gumamnya sambil menggenggam tasbih kecilnya. Ketika waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, Aisyah melangkah dengan hati-hati menuju pintu belakang. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci dan membuka pintu. Udara dingin malam menyambutnya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia merasakan sedikit kebebasan. Namun, belum sempat ia melangkah keluar, suara Omar terdengar dari belakang. "Mau kemana kamu?" Suaranya menggema seperti petir, membuat Aisyah terpaku di tempat. Tubuhnya membeku, sementara pikirannya berpacu mencari cara untuk menyelamatkan diri. Ia sadar, malam itu bisa menjadi akhir dari segalanya,
atau awal dari perjuangan yang lebih besar. Tubuh Aisyah gemetar hebat. Ia perlahan membalikkan badan, mendapati Omar berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sulit ditebak. Sorot matanya dingin, bibirnya melengkungkan senyum tipis yang membuat bulu kuduk Aisyah berdiri. "Apa kamu mencoba kabur, Aisyah?" tanyanya dengan nada sinis, berjalan mendekat perlahan. Aisyah ingin menjawab, tetapi lidahnya keluh. Kunci di tangannya terasa seperti bara api, panas dan membuatnya semakin takut. Aku hanya ingin mengambil udara segar, Tuan," jawab Aisyah terbata-bata, mencoba mengendalikan suaranya yang bergetar. Omar terkekeh, langkahnya semakin mendekat. "Udara segar, tengah malam seperti ini, jangan bohong padaku." Tatapannya tajam, mengulitinya hingga ia merasa telanjang di hadapannya. Omar meraih pergelangan tangannya, mencengkeram dengan keras hingga ia meringis kesakitan. "Kamu pikir bisa kabur dariku? Tidak ada yang bisa pergi dari sini tanpa izinku." Dengan kekuatan, hari-hari setelah upaya pelariannya gagal terasa seperti neraka yang lebih kelam. Aisyah tidak lagi diizinkan bekerja di luar pengawasan Noura. Semua pintu rumah dikunci rapat, bahkan kamar kecil pun diawasi. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh rasa takut, namun yang paling menyiksa adalah rasa terkurung tanpa harapan. Malam-malamnya berlalu dalam sunyi yang menyakitkan, hanya ditemani suara detak jam yang terus mengingatkan bahwa waktu bergerak, sementara kebebasannya tidak. Suatu pagi, saat membersihkan ruang makan di bawah tatapan tajam Noura, Aisyah mendengar suara bel pintu berbunyi. Noura pergi untuk membukakan pintu, meninggalkan Aisyah sendirian di ruangan itu. Hatinya berdebar ketika melihat ponsel Noura tergeletak di atas meja. Ia tahu ini adalah risiko besar, tetapi kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel itu dan cepat-cepat mengetik pesan singkat ke nomor yang ia hafal dari kertas Fatimah sebelum kertas itu disita. "Tolong, saya Aisyah. Saya di rumah majikan, tidak bisa keluar. Bantu saya." Hanya itu yang sempat ia tulis sebelum mendengar langkah Noura mendekat. Ia buru-buru meletakkan ponsel itu kembali di tempatnya, melanjutkan pekerjaan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam, ia dihantui oleh kecemasan. Bagaimana jika pesan itu ketahuan? Bagaimana jika Fatimah tidak merespons? Ia tahu risikonya besar, tetapi ia tidak punya pilihan lain. 2 hari berlalu tanpa tanda-tanda balasan. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk. Noura semakin keras padanya, sementara Omar terus mengawasinya dengan tatapan mencurigakan. Namun, pada malam ketiga, saat semua orang sudah tidur, Aisyah mendengar suara ketukan pelan di jendela dapurnya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan ke dapur, memastikan tidak ada yang terbangun. Ketika ia membuka tirai kecil jendela, ia melihat Fatimah berdiri di luar dengan wajah penuh kekhawatiran. "Aisyah, aku di sini untuk membantumu," bisik Fatimah. Ia memberi isyarat pada Aisyah untuk membuka jendela, tetapi jendela itu terkunci rapat dari dalam. "Aku akan mencari cara lain," katanya sebelum menghilang ke gelapnya malam. Aisyah berdiri di sana, hatinya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia tahu Fatimah benar-benar mencoba, tetapi ia juga tahu bahwa majikannya tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Esok harinya, Omar terlihat lebih gelisah dari biasanya. Ia mondar-mandir di rumah, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Aisyah berusaha bertingkah normal, tetapi rasa takut terus menghantuinya. Ketika ia sedang mencuci piring, Omar mendekatinya dan berkata dengan suara dingin, "Aku tahu ada yang membantumu." "Siapa dia?" Aisyah membeku, tidak tahu harus berkata apa. Namun sebelum Omar sempat menekan lebih jauh, Noura memanggilnya dari ruang tamu, memaksa pria itu untuk pergi. Malam itu, suara ketukan terdengar lagi di jendela dapur, kali ini lebih keras. Aisyah bergegas ke sana, menemukan Fatimah yang membawa sebuah linggis kecil. "Aku akan membantumu keluar malam ini," bisiknya. Dengan cepat, Fatimah mulai membuka jendela dengan linggis itu.
Aisyah merasa jantungnya hampir meledak saat suara kecil dari jendela yang mulai terbuka menggema di malam yang sunyi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, jendela itu akhirnya terbuka. "Ayo, cepat," desak Fatimah. Aisyah melompat keluar jendela, rasanya seperti menghirup udara bebas untuk pertama kalinya. Namun, sebelum mereka sempat berlari jauh, sebuah suara menggelegar menghentikan langkah mereka. Aisyah. Omar berdiri di pintu belakang rumah, dengan wajah penuh kemarahan. Aisyah membeku di tempatnya, sementara Fatimah menarik tangannya keras. "Jangan berhenti, lari," bisik Fatimah dengan tegas. Malam itu, Aisyah dihadapkan pada keputusan yang akan menentukan hidupnya, menyerah, atau mempertaruhkan segalanya demi kebebasan. Malam terasa begitu mencekam. Langkah kaki Omar menggema di belakang mereka, membuat Aisyah hampir kehilangan kendali atas tubuhnya yang gemetar. Fatimah terus menarik tangannya, mendorongnya untuk tetap berlari melewati taman belakang menuju lorong sempit di luar rumah. "Jangan berhenti, kita hampir sampai," bisik Fatimah dengan nada mendesak, sementara Aisyah berusaha menahan isak tangisnya yang hampir pecah. Namun, langkah Omar semakin mendekat. Suaranya menggema di udara malam yang dingin. "Berhenti. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi." Aisyah menoleh sesaat, melihat bayangan Omar yang semakin besar di balik gelap. Napasnya semakin berat, kakinya hampir menyerah, tetapi ketakutan yang menggerogotinya lebih besar dari rasa lelahnya. Fatimah menggenggam tangannya lebih erat, memberinya kekuatan yang tak pernah ia kira masih ada. Mereka sampai di sebuah gang kecil, tempat Fatimah menunjuk sebuah pintu besi tua. "Kita aman di sini untuk sementara," katanya sambil mendorong pintu itu terbuka. Di dalam, ruangan kecil itu gelap dan lembab, tetapi cukup untuk bersembunyi. Aisyah terjatuh di lantai, memegangi dadanya yang terasa sesak. Air mata jatuh tanpa henti di pipinya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. "Kamu sudah sangat kuat, Aisyah," kata Fatimah, mencoba menenangkannya. "Sebentar lagi kita akan keluar dari neraka ini." Fatimah menatap Aisyah dengan sorot mata penuh keyakinan. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suara langkah Omar terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Aku tahu kalian di sini. Keluarlah sekarang, atau aku akan menemukan kalian sendiri," teriaknya dengan nada penuh amarah. Fatimah menempelkan telunjuk di bibirnya, memberi isyarat pada Aisyah untuk tetap diam. Tetapi ketukan keras di pintu besi itu membuat tubuh Aisyah kembali gemetar. "Apa yang harus kita lakukan?" bisiknya lemah. Fatimah mencari sesuatu di sekitar ruangan, lalu menemukan kayu panjang di sudut. "Kita harus bertahan. Jika dia masuk, aku akan mengalihkan perhatiannya. Kamu gunakan kesempatan itu untuk lari," katanya tegas. Pintu mulai bergetar keras ketika Omar mencoba memaksa masuk. Hati Aisyah hampir meledak oleh rasa takut, tetapi Fatimah tetap tenang. Ketika pintu akhirnya terbuka, Omar melangkah masuk dengan wajah penuh amarah. "Kalian pikir bisa lari dariku?" katanya dingin. Fatimah dengan cepat mengayunkan kayu itu, memukul meja di depannya untuk menciptakan suara keras yang mengejutkan Omar. "Lari sekarang, Aisyah," teriak Fatimah, memberikan isyarat pada Aisyah. Meski tubuhnya terasa berat, Aisyah berhasil mengumpulkan kekuatan untuk berlari keluar dari ruangan itu. Ia tidak menoleh ke belakang, hanya fokus pada jalan di depannya. Napasnya tersengal-sengal, air matanya bercampur dengan udara malam yang dingin, tetapi ia tahu ia tidak boleh berhenti. Di ujung gang, Aisyah melihat bayangan samar sebuah rumah kecil yang sebelumnya disebut Fatimah sebagai tempat perlindungan. Cahaya redup dari jendela rumah itu menjadi satu-satunya pengharapan yang ia miliki. Dengan sisa tenaganya, ia mengetuk pintu itu. Seorang wanita tua membukakan pintu dengan wajah khawatir. "Fatimah mengirimku," ucap Aisyah dengan suara parau sebelum tubuhnya limbung dan gelap menguasai pandangannya. Aisyah terbangun dengan tubuh lemas, dikelilingi oleh kegelapan yang seakan menyelimuti seluruh dirinya.
Ia mendapati dirinya terbaring di atas ranjang kecil yang sederhana. Di sekelilingnya, suasana hening. Ketika matanya menyesuaikan diri dengan gelap, ia melihat sebuah lampu minyak yang menyala di meja samping tempat tidur, menciptakan bayangan samar di dinding. Seorang wanita tua duduk di kursi dekat pintu, menatapnya dengan penuh perhatian. Aisyah merasa cemas, namun ada rasa aman yang mengalir dalam dirinya. "Kau aman sekarang," kata wanita tua itu dengan suara lembut, mencoba menenangkan Aisyah. "Fatimah sudah memberitahuku tentangmu. Namaku Laila." Aisyah mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Ia merasakan luka-luka di tangan dan kakinya, bekas kejaran dan pukulan yang ia terima dalam pelariannya. "Di mana Fatimah?" tanya Aisyah dengan suara hampir tak terdengar. Dia mengalihkan perhatian mereka untuk memberimu kesempatan. "Tapi aku tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang," jawab Laila, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Aisyah memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat kembali semuanya. Fatimah, wanita yang telah menjadi penyelamatnya, kini harus menghadapi risiko besar. Sementara dirinya, yang terjebak dalam neraka rumah Omar, bisa melarikan diri. Kecemasan membelit hatinya. "Aku tidak bisa, saya tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini," bisiknya, air mata mulai mengalir lagi. Laila mendekat, menepuk lembut bahunya. "Jangan khawatir, Fatimah akan baik-baik saja. Yang penting, sekarang kamu harus kuat." Namun, saat Aisyah mencoba untuk berdiri, kepalanya berputar dan tubuhnya goyah. Laila cepat-cepat membantu, menuntunnya untuk duduk kembali. "Tenang saja, kamu baru saja melarikan diri dari rumah yang penuh dengan bahaya. Kamu perlu beristirahat." Aisyah mengangguk pelan, tetapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Omar dan Noura tidak akan berhenti mencari, dan jika mereka menemukannya, risiko yang harus dihadapi akan jauh lebih buruk. Malam itu, Laila memberi Aisyah secangkir teh hangat dan beberapa potong roti kering. Mereka duduk bersama di ruang tamu rumah kecil itu, yang hanya diterangi lampu minyak. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanya Laila, matanya penuh empati. Aisyah memandang secangkir tehnya, lalu menatap keluar jendela. Suara angin yang berdesir seakan mengingatkannya pada kebebasan yang telah lama ia impikan. "Aku ingin melanjutkan hidupku, tetapi aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang sudah terjadi," jawabnya dengan suara pelan. Laila mengangguk, memahami. "Kita semua punya masa lalu, Aisyah. Tetapi masa depan hanya bisa ditentukan oleh apa yang kita pilih sekarang. Kamu masih muda, dan hidupmu berhak untuk lebih baik dari apa yang telah kamu jalani." Kata-kata itu seperti suara yang menyadarkan Aisyah, membangkitkan keberanian yang selama ini terkubur dalam dirinya. Meskipun rasa takut dan kecemasan masih ada, ia tahu ia harus memilih untuk melangkah maju. Setelah beberapa saat terdiam, Laila memecah keheningan. "Aku bisa membantumu untuk mulai hidup baru. Tetapi kamu harus berhati-hati. Mereka pasti akan mencari kemanapun kamu pergi." Aisyah menatap Laila, hatinya penuh rasa terima kasih. "Aku tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikanmu," kata Aisyah dengan tulus. "Cukup dengan tetap hidup dan memperjuangkan kebebasanmu," jawab Laila. "Itulah yang paling penting." Keesokan harinya, setelah cukup beristirahat, Aisyah merasa tubuhnya sedikit lebih baik. Meski rasa sakit masih terasa, ia merasa lebih kuat. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan lebih sulit. Tetapi, berkat bantuan Laila, ia merasa ada sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang telah mengelilinginya. Keputusan itu sudah ada di hatinya, ia harus pergi, meskipun risiko mengintai di setiap sudut. Namun, untuk pertama kalinya sejak ia tiba di rumah itu, Aisyah merasa bahwa kebebasan bukanlah hal yang mustahil lagi. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Laila terasa seperti pelarian dalam pelarian. Aisyah hidup dalam ketidakpastian, tetapi ada sedikit rasa aman yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Laila mengajaknya tinggal di rumah kecil itu sementara waktu,
jauh dari keramaian, namun tetap saja ketakutan untuk ditemukan terus menghantuinya. Setiap suara dari luar terasa seperti ancaman, setiap bayangan di jendela adalah kemungkinan kehadiran Omar atau Noura. Meskipun demikian, Laila tetap berusaha meyakinkan Aisyah untuk memulai hidup baru. Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Laila duduk di samping Aisyah yang tengah menatap jalanan kosong dari jendela rumah. "Kamu harus memikirkan langkah selanjutnya," kata Laila dengan hati-hati. "Kebebasan tidak datang dengan mudah. Kamu harus berani untuk mengambil risiko." Aisyah menatap Laila dengan tatapan penuh kebingungan dan kecemasan. "Aku takut," bisiknya. "Mereka akan mencariku, dan aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama." Laila menghela napas panjang. "Aku mengerti ketakutanmu. Tapi ingat, kamu punya pilihan. Kamu bisa terus hidup dalam bayang-bayang mereka, atau kamu bisa melangkah keluar dan mulai membangun hidup yang baru. Hanya kamu yang bisa memutuskan." Kata-kata itu terasa seperti beban berat yang tiba-tiba harus dipikul oleh Aisyah. Ia merasakan getaran ketidakpastian yang tak pernah ia alami sebelumnya. Semua yang ia tahu adalah hidup dalam ketakutan dan penindasan. Kini, ia harus memilih, tetap bersembunyi atau berjuang untuk kebebasan. Hatinya berkecamuk. Aisyah tahu bahwa masa depannya tergantung pada langkah yang ia pilih hari ini. Bersembunyi lebih lama tidak akan mengubah keadaan, dan ia tahu itu. Tapi melangkah keluar berarti menghadapi dunia yang luas dan asing, penuh dengan kemungkinan dan bahaya. Aisyah merasakan keberanian yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi," katanya perlahan, suara hatinya semakin tegas. Laila tersenyum dengan mata yang penuh harapan. "Itulah jawaban yang ingin aku dengar. Sekarang, kita perlu memikirkan bagaimana melanjutkan perjalananmu. Aku akan membantumu, Aisyah, tetapi kita harus bergerak cepat." Mereka berbicara lebih lanjut, merencanakan langkah-langkah kecil yang bisa diambil Aisyah untuk memulai hidup baru. Mereka harus berpindah tempat, mencari tempat aman di luar kota. Namun, Aisyah tahu bahwa dengan setiap keputusan yang mereka ambil, semakin besar risikonya. Malam itu, saat Aisyah terbaring di tempat tidur, pikirannya kembali melayang pada masa-masa kelam yang telah ia tinggalkan. Namun, kali ini, ia tidak merasakan keputusasaan seperti sebelumnya. Ada secercah harapan yang perlahan menyala dalam hatinya. Jika ia berhasil, maka itu adalah kemenangan atas segala penderitaan yang telah ia alami. Tapi jika gagal, ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Keputusan ini bukan hanya tentang hidup atau mati, tetapi tentang siapa dirinya di masa depan. Keesokan harinya, Laila membawakannya pakaian baru dan memberi petunjuk tentang bagaimana cara untuk meninggalkan kota tanpa terdeteksi. Mereka akan naik kendaraan umum ke kota yang lebih jauh, dan dari sana Aisyah bisa memulai hidup baru dengan identitas baru. "Kamu harus menjadi orang yang berbeda, Aisyah," kata Laila. "Hidupmu yang lama sudah berakhir. Sekarang, kamu harus menulis kisahmu sendiri." Aisyah mengangguk, merasakan sebuah kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu ini bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan langkah yang lebih mantap, ia melangkah keluar dari rumah kecil itu bersama Laila, memasuki dunia baru yang penuh tantangan, tetapi juga penuh harapan. Dan saat mereka meninggalkan kota itu, Aisyah merasakan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, bahwa ia tidak lagi lari dari ketakutan, tetapi berlari menuju kebebasan.